Guru itu kan ada di garda terdepan ya buat kesehatan mental siswa. Tapi pertanyaannya, mereka siap nggak sih buat perang itu? Nah, sebuah studi mengungkap satu paradoks yang jujur aja cukup bikin khawatir. Ternyata guru-guru tuh pengen banget bantu, tapi banyak dari mereka yang merasa nggak berdaya. Yuk kita bedah datanya. Oke, kita mulai dari statistik yang wow, cukup nohok nih dari Mental Health Foundation. Angka ini benar-benar negasin betapa krusialnya masa kanak-kanak dan remaja. Coba bayangin, setengah dari semua perjuangan orang dewasa itu akarnya udah ada dari masa sekolah mereka. Ini nunjukin kalau taruhannya tuh gede banget buat ngelindungin generasi muda kita. Pertanyaan ini ngegiring kita ke satu jawaban yang sebenarnya sangat logis. Tentu saja, mereka adalah para guru. Anak-anak itu ngabisin ribuan jam di sekolah. Artinya apa? Guru tuh nggak cuma ngajar, tapi mereka juga ngamatin perubahan suasana hati, perilaku, dan interaksi sosial setiap hari. Nah, ini yang menempatkan mereka di posisi unik buat identifikasi dan intervensi dini. Nah, ini dia nih yang dilihat para guru setiap hari. Perilaku yang mengganggu kayak ya bikin ribut di kelas atau agresi, itu ada di paling atas. Tapi coba perhatiin kontrasnya. Depresi, masalah kesehatan mental yang serius, malah ada di urutan ke-11. Kok bisa? Studi ini bilang ini karena gejalanya seringkali nggak kelihatan jelas dan malah disalahartikan sebagai perilaku lain, kayak kurang perhatian atau sikap menentang aja. Oke, jadi kita tahu para guru melihat adanya masalah. Pertanyaan berikutnya, apakah mereka merasa ini adalah bagian dari pekerjaan mereka? Jawabannya adalah ya, dengan sangat tegas. Dan kemauan mereka buat bantu itu, wah, luar biasa. 92%. Coba deh renungin angka itu. Ini menunjukkan kesepakatan yang hampir universal. Mereka nggak menghindar dari tanggung jawab ini, justru mereka menerimanya sebagai bagian penting dari misi mereka. Tapi, kesediaan ini ternyata ada nuansanya. Di satu sisi, guru-guru tuh percaya diri dengan peran-peran di dalam kelas, seperti menerapkan intervensi atau memantau kemajuan siswa. Tapi, di sisi lain, begitu tugasnya mulai nyerempet ke arah yang lebih klinis, kayak screening formal atau asesmen perilaku, nah disitulah keraguan mulai muncul. Disinilah kita sampai ke jantung permasalahannya. Ada jurang yang dalam antara kemauan dan kemampuan. Kurang dari separuh, meskipun 92% tadi ingin bantu, cuma 45% yang merasa punya bekal pengetahuan buat melakukannya. Coba bayangin, lebih dari separuh guru merasa nggak yakin dengan pengetahuan mereka untuk membantu siswa yang paling rentan sekalipun. Dan angkanya jatuh lagi. Dari 45% yang merasa tahu, cuma 34% yang merasa mampu menerapkannya. Jadi intinya, ada kesenjangan yang gede banget antara keinginan buat nolong sama kepercayaan diri buat benar-benar melakukannya. Terus, kenapa krisis kepercayaan diri ini bisa terjadi? Jawabannya, terus terang, jelas banget. Lebih dari 65% guru ngelaporin mereka cuma dapat pelatihan minimal atau bahkan nggak sama sekali. Jadi kekurangan kepercayaan diri ini bukanlah kegagalan pribadi mereka. Ini adalah kegagalan sistemik dalam mempersiapkan para pendidik kita. Kurangnya pelatihan itu ternyata baru puncak gunung esnya aja. Mari kita lihat hambatan-hambatan sistemik yang membuat para guru merasa nggak berdaya. Menurut para guru, siswa sering terabaikan karena sistem pendukung yang lemah. Nggak ada program pencegahan yang cukup buat ngatasin masalah sebelum jadi krisis. Dukungan buat orang tua yang merupakan mitra kunci juga minim. Dan yang paling penting, staf sekolah kekurangan pelatihan untuk mengenali dan menanggapi kebutuhan siswa. Dan waktu ditanya tentang rintangan yang mereka hadapi, daftarnya makin bikin miris. Ini tuh udah kayak tembok raksasa yang menghadang mereka. Hampir semuanya, 95% menyebut kurangnya tenaga profesional kesehatan mental di sekolah. Lalu diikuti kurangnya dana, dan sekali lagi kurangnya pelatihan. Ini benar-benar kayak teriakan minta tolong dari garis depan. Mengidentifikasi masalah adalah langkah pertama. Sekarang, mari kita geser fokusnya ke solusi yang ditawarkan penelitian ini. Gimana caranya kita bisa menjembatani kesenjangan antara keinginan dan kemampuan ini? Nah, kabar baiknya adalah masalah ini bisa dipecahkan. Studi ini menemukan korelasi yang sangat jelas. Semakin banyak pelatihan yang diterima guru, semakin percaya diri dan bersedia mereka untuk mengambil peran aktif. Jadi, pelatihan adalah kuncinya.
Kutipan dari kesimpulan studi ini nambahin rasa urgensi, apalagi di dunia pasca pandemi. Dampak psikologis pandemi pada anak-anak itu kan luar biasa, dan guru ada di garis depan untuk mengatasi akibatnya. Kebutuhan ini bukan lagi sekedar penting, tapi udah mendesak. Jadi kita harus mulai dari mana? Para peneliti menyerukan intervensi dini, merombak program pelatihan guru untuk memasukkan kesehatan mental sebagai komponen inti. Kita perlu mempersiapkan para guru bahkan sebelum mereka melangkah masuk ke dalam kelas. Kita tutup pembahasan kali ini dengan pertanyaan ini. Data menunjukkan para guru bersedia. Mereka melihat kebutuhannya, mereka menerima peran mereka, dan mereka meminta alat untuk melakukan pekerjaan itu. Pertanyaannya sekarang beralih kepada kita semua. Apakah kita akan memberi mereka dukungan yang sangat mereka butuhkan dan yang pantas mereka dapatkan?